Tentang Berseba itu belum diterangkan gitu. Sebenarnya kita pun udah banyak tahu tentang itu. Iya kan? Tapi mungkin memang selalu ada pewahyuan. Dikatakan di situ Abraham tidak boleh ke Mesir, Ishak tidak boleh ke Mesir, tapi Yakub boleh ke Mesir. Karena posisinya waktu itu dia berangkat dari Berseba. Karena Berseba itu punya arti lain. Allah menjumpai Yakub di Berseba dan Allah berfirman, kau boleh ke Mesir. Yusuf nanti akan memeliharamu. Amin. Nah, nanti katanya itu akan kita pelajari bagaimana kebenaran ini akan dibagikan nanti berikutnya. Amin. Dan juga akan menyatakan bahwa kekayaan kita itu adalah rencana Tuhan. Tuhan sangat ingin kau kaya. Untuk apa? Untuk menjangkau bangsa-bangsa. Makanya kalau hatimu mau menjangkau bangsa-bangsa, bukannya aku, diriku, milikku. Itu teman si Lucifer. Tapi kalau memang kau udah masuk ke dimensi ini, hatimu ingin menjangkau bangsa-bangsa, tidak mungkin kau tidak kaya. Karena Allah bersumpah untuk meneguhkan janjinya. Bahkan dia memberikan kekuatan kepada kita untuk membuat kekayaan. Kalau kita terapkan prinsip firman Tuhan ini di belakang firman-Nya, karena dia bukan manusia sehingga dia berdusta. Kalau kita memang berdusta kan, tapi dia nggak mungkin berdusta. Itu sebabnya dia akan menjagai firman-Nya, membackup firman-Nya, dan dia akan menyatakan firman-Nya. Dia mematuhi firman-Nya, akan dikerjakannya itu. Amin. Jadi hari ini kita ganti topik. Topiknya berbeda, men. Masih ada hatimu kosong untuk topik baru ini? Siapa masih ada? Artinya ada tempatnya, kapasitasnya. Amin. Itu berarti kapasitas kalian masih lebar ya. Oke, silakan duduk. Buat judulnya bagaimana berdampak ke domain-domain. Bagaimana berdampak ke domain-domain. Kata domain gak asing tadi bagi kita ya. Nanti kita akan jelaskan lagi. Karena itu ada yang kita wahyu, domain atau artinya bagian-bagian. Sering juga disebut marketplace. Makanya semua kita harus bergerak ke marketplace. Apakah ibu rumah tangga marketplace? Iya, serius ya? Iya, itu bagian dari marketplace. Jadi tidak ada kita di sini yang tidak punya bagian dari marketplace. Artinya berarti kita bagian dari kerajaan. Kita punya bagian dalam kerajaan. Pelajar mahasiswa, apakah dia berada di marketplace? Dia iya. Dia juga berarti bagian dari kerajaan. Mari kita buka lagi. Udah pernah kita pelajari ini kisah 2:35. Kita harus tahu dulu Indonesia itu apa, Dulu dan sebelah kananku. Ini adalah perkataan Bapa kepada Yesus. Yesus sudah selesai pekerjaannya. Dia mati, dia bangkit, lalu duduk sebelah kanan Allah Bapa. Apakah karena Yesus sudah selesai pekerjaan Yesus di bumi? Belum. Ayat ini berkata belum. Lihatlah, duduk dan sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuh menjadi tumpuan kakimu. Dari ayat ini kita tahu bahwa musuh Tuhan itu di bumi. Gak ada musuh Tuhan di surga. Lucifer raja pun. Lucifer di mana? Lucifer raja pun sudah dilemparkan ke bawah. Ayo nak keluar aja kalau memang gak bisa. Lucifer di mana? Lempar ke bawah. Iya, dia dilempar ke bawah. Itu bicara bahwa masih ada pekerjaan Allah di bumi. Sekalipun Yesus sudah duduk di tahta. Kata sampai di situ artinya apa? Proses. Ada waktu. Jadi siapakah yang membenarkan ini?
bumi ini? Dari mana saya tahu? Dan ayatnya kan berkata, Bapa yang berkata sampai kubuat musuh-musuhmu. Berarti Bapa yang bekerja. Sampai kubuat musuh-musuhmu di bawah kakimu. Berarti gereja. Dan Bapa mencurahkan Roh Kudus. Berarti Roh Kudus juga ada di bumi. Enggak kali. Sehingga pada Roh Kudus dan gereja bekerja bersama-sama untuk membuat musuh ini menjadi tumpuan kakinya. Jadi kita harus mengerti tujuan selanjutnya setelah Yesus dulu ditata untuk membuat musuh-musuh ini menjadi tumpuan kakinya. Untuk itulah Yesus datang. Kisah 3:21. Yesus tidak datang dengan banyaknya doa kita. Yesus tidak datang dengan lagu-lagu kita. Sekalipun lagu kita Maranatha. Datanglah Yesus Tuhanku, bawalah aku kepadamu. Doa nyanyi kayak gitu pun kalau nggak datang Yesus. Jadi gimana caranya agar Yesus datang? Buat musuh-musuh Tuhan itu. Baru datang. Pasti itu katanya. Jadi bukan karena lagu, bukan karena doa, tapi musuh itu harus ada di bawah kakimu. Itu tugas siapa? Tugas kita. Jadi kisah 31 biar kita memimpah. Baca dulu. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Oh, kan? Wow, sekali lagi. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Lihat. Setelah itu baru dia nanti turun. Baru dia datang. Baru kita menyambutnya di awan-awan. Tapi sebelum itu, ya, yuk kita buat tugas ini menjadi tergenapi. Ya. Kalau tidak, ya Yesus datang. Makanya yang mempercepat Yesus datang adalah tanggung jawab kita. Kita bisa mempercepat kedatangan Tuhan ketika kita bekerja bersama dengan Roh, bersama Bapa, dan sungguh-sungguh. Paham ini? Oke, silakan dulu. Itu sebabnya sekolah apostol 1, 2, 3, 4, 5. Kemarin kita sudah tahu apa itu musuh Tuhan. Tapi jangan hanya ini, tapi nggak tahu musuh-musuh Tuhan. Kita pikir saudara kita musuh kita. Kita terbuki dia, kita bongkar giginya, kita tendang dia, kita sikat. Nggak boleh, amen. Oke, pertanyaan mudah. Ada berapa musuh Tuhan? 5. 1. Apa dunia? 3. Nomor 2. Kita tegas sekali ya. Ya makan ini. Nomor 3. Iblis dan para pengikutnya. Kita makan ini. Kalahkan. Nomor 4. Kita sebut dengan Babel. Sistem dunia. Nomor 5. Sudah kalah. Oke, silakan. Nah, siapa yang menerima janji dari Allah pertama sekali? Kalau musuhmu diserahkan Tuhan. Abraham. Jadi sebenarnya musuh-musuh ini bisa kita kalahkan kalau kita hidup dalam ikat janji. Semua musuh-musuh Tuhan ini hanya bisa ditaklukkan oleh gereja yang masuk di level ikat janji. Makanya tidak peduli berapa jumlah jemaat itu, kalau dia belum masuk di level ini, kita hanya beribadah dengan jumlah yang banyak saja. Tapi dampaknya, impactnya ke domain-domain, ke kota, ke bangsa tidak komplit, tidak ada, tidak masuk. Karena
level ini? Amin. Siapa yang sudah masuk di level ini? Jadi padamu. Siapa yang sudah masuk di level ini? Berarti kau bisa dong. Terus hancur. Oke, silakan dulu. Kita akan mengalahkan musuh-musuh ini, amin? Nah, sekarang kita mau lebih memfokuskan dulu di musuh yang keempat. Dunia. Sistem dunia. Brother. Sistem dunia itu apa? Marketplace itu apa? Karena semua orang di marketplace sekarang. Ya benar. Pendidikan ada di situ mereka. Politik di situ mereka ada. Mari kita buka Wahyu 17. Walaupun ini sudah pernah kita bagikan, akan lebih mempertegas lagi, amin? Wahyu 17 ayat 1. Baca. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas ratu besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Wow. Saya kalau baca ini nangis saya. Amin. Dia duduk di tempat yang banyak airnya. Apa itu artinya banyak airnya? Lihat. Kita baca. Lihat. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Coba bayangkan itu, perempuan bagal itu duduk di bangsa-bangsa. Di orang, ya, di orang banyak itu dia duduk. Di politik duduk dia di situ. Di pendidikan duduk dia di situ. Ayo coba baca ayat 2. Dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Wow, di mana dalam roh aku dibawanya kepada guru. Aku melihat seorang perempuan duduk di atas ekor binatang yang merah ungu, yang perlu tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 7 tanduk. Ya 10 tanduk. Apa itu 7 kepala? Mari kita lihat ayat 9 dan ayat 10-nya. Yang terpenting di sini adalah akal yang mengandung hikmat. 7 kepala itu adalah 7 gunung. Yang di atasnya perempuan itu duduk. Ayat 10. Ketujuhnya adalah 7 raja. Berarti kalau kita lihat ini, gunung ini simbol pemerintahan. Yang kalau dikonotasikan menurut perjanjian lama itu kayak kerajaan-kerajaan. Makanya itu bisa disimbolkan dengan 7 kerajaan Israel di tangan kanan. Masih ingat itu? Ya benar. Masih ingat? Ada Amalek. Harus pelan-pelan dulu kita belajar ini ya. Pasti pintar-pintar ya guys. Saya pelan-pelan untuk bisa membuka ini. Jadi bangsa-bangsa, suku, kaum dan bahasa yang banyak airnya tadi itu ada terbagi di 7 gunung ini. Itu maksudnya. Mereka tersebar di 7 gunung ini. Dan perempuan itu duduk di atasnya. Jadi sekarang di mana masyarakat, suku, kaum dan bahasa itu berada? Tersebar di 7 gunung. Perempuan itu duduk di atasnya. Dia menguasainya. Ayat 9 coba kita baca lagi. Saya mau pelan-pelan karena gereja sedang masuk ini ke domain-domain yang ada. Ya. Penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Yang 7 kepala itu adalah 7 gunung. Ini simbolnya sebenarnya. Yang di atasnya perempuan itu duduk, yaitu 7 gunung. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. Berarti gunung itu simbol pemerintahan. Di mana di dalam pemerintahan itu kan ada orang-orang, ada sistem, ada hukum. Nah, karena sekarang ini tidak ada istilah kerajaan. Ini istilahnya sekarang domain-domain. Domain-domain apa? Nanti kita lihat. Sekarang mari kita buka dulu Yesaya 2 ayat 1. Firman yang menyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi terusan.
akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di atas gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun ke sana. Kemana? Ke gunung Tuhan. Dari mana? Dari gunung-gunung tadi. Jadi gunung itu adalah tempat masyarakat tadi, tempat orang banyak tadi. Tapi tiba saatnya mereka akan datang ke rumah Tuhan. Makanya nanti akan ada gunung ke-8. Itulah gunung Tuhan. Kita harus menyerahkan perkataan profetik ini kan? Ayat 2 tadi apa? Akan terjadi pada hari terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di gunung-gunung. Kalau di Wahyu tadi ada berapa gunung? 7 gunung. Ada gunung tinggi di atas bukit. Silakan dulu. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Itu kan yang dari gunung-gunung tadi itu. Yang diduduki perempuan tadi itu. Di tempat yang banyak airnya itu. Orang-orang itulah yang akan datang ke gunung Tuhan. Siapa percaya itu? Profetik dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Oh Tuhan. Ayat 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Luar biasa. Saya mau bertanya, kenapa dikatakan di sini pengajaran? Karena sebelumnya mereka diduduki perempuan itu kan? Karena arti kata duduk adalah mereka diajar oleh perempuan itu. Kan lagi diajar. Itu lagi ya. Kita kembali dulu ke kitab Wahyu 17 ya. Gunung rumah Tuhan harus naik tinggi supaya mereka pergi ke sana. Kalau tidak, dia akan diduduki perempuan itu terus. Makanya gunung rumah Tuhan harus lebih naik tinggi. Kalau tinggi artinya dia bisa menguasai. Kalau pendek, jangan duduki. Ayo, Sion itu siapa kita? Ya Wahyu 17 dalam seorang dari ketujuh malaikat bawa ketujuh cawan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepada keputusan atas pelacur besar yang dulu tempat banyak airnya. Di 7 gunung dia. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku diwahyukan pada gunung, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah dan penuh tertulis dengan nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan punya pelacur besar di atas yang banyak airnya itu. Artinya adalah, ya, apa artinya? Nomor 1. Tulis di situ. Pelacur besar yang duduk di atas yang banyak airnya itu. Nomor 1 artinya ia memberi mereka makan. Jadi nomor 1 artinya apa? Ia memberi mereka makan. Jadi duduk itu artinya memberi makan. Siapa yang dikaitkan di sini? Memberi makan para dewa nabi-nabi Baal di kerajaan Israel. Artinya makan. Itu dia mengajar dengan doktrin. Jadi pola pikir perempuan ini transfer ke masyarakat banyak. Karena arti dulu di situ artinya mengajar. Karena Isabel juga dulu memberi makan dari nabinya. Dan nabi-nabinya itu diutus ke seluruh Israel. Sehingga mereka menyesatkan. Makanya waktu dia berkata, kalau dia Allah ikuti, kalau dia Baal ikuti, mereka diam saja. Karena kenapa mereka diam saja? Karena mereka bingung, tidak mengenal lagi yang mana Allah, yang mana Baal. Kalau mau ikut Allah di sini, kalau mau ikut Baal di sana. Karena ada Isabel yang telah memberi mereka doktrin, memberi mereka makan, dan dari nabinya diutus dari seluruh Israel. Demikian juga perempuan Babel ini duduk yang memberi makan. Silakan dulu. Masuk kasih akan diajar berarti ya. Demikian juga perempuan Babel ini duduk memberi makan. Di mana dia sekarang? Itu
gunung itu. Di politik dia mengajar. Tingkat pendidikan dia mengajar. Makanya ketika gunung rumah Tuhan menjulang tinggi, mereka pergi ke rumah Tuhan itu diajari. Karena selama ini mereka diajari perempuan itu. Paham sampai sini ya? Jadi nomor 1 tadi artinya apa? Nomor 2, dia mengendalikan cara berpikir mereka. Karena apa yang kita makan, itu yang kita pikirkan. Apa yang kita tahu, itu yang kita pikirkan. Apa yang kita yakini, itu yang kita pikirkan. Jadi setelah mereka makan doktrin pengajaran Israel ini, itu yang mereka pikirkan. Jadi masyarakat itu berpikir dari sumber perempuan Babel itu, karena mereka tidak terhubung lagi dengan Tuhan. Benar kan itu kan? Mereka sudah dikendalikan cara pikirnya. Makan artinya diajar kan? Duduk makan artinya diajar, amin? Itulah dia. Nomor 3, cara berpikir inilah yang membentuk sistem dunia. Ingat itu. Ini yang kita sebut Babel. Makanya disebut perempuan Babel. Sistem dunia ini kita sebut Babel. Makanya kalau kita lihat, nah sebentar lagi misalnya di Ulangan 7, kuku-kukunya besar. Kuku-kuku besar. Kukunya Jeriko besar kan? Itu kan. Ayo, kalau Buddha katakan kubu-kubu berarti balik ke perjanjian lama. Di situ gampang gunung-gunung itu. Tujuh kerajaan dong. Kubunya besar-besar, temboknya tinggi-tinggi. Bagaimana kita bisa mengalahkan itu? Betul kan? Memang biasa aja sekarang. Bagaimana kita mengambil dari domain ekonomi? Coba. Uang kita aja sedikit. Elon Musk saja ada ribuan triliun, bagaimana menaruhkannya? Singkatannya Elon Musk namanya, ribuan triliun uangnya, bagaimana menaruhkan itu? Dengarkan saya, ini bukan kekuatanmu, bukan kemampuanmu, tapi Tuhan yang menyerahkan mereka. Tuhan yang menyerahkannya. Ya, Tuhan yang menyerahkannya. Jangan hanya di belakang supir angkot suara dulu. Haleluya. Bilang sama sebelahmu, jangan sedih. Tuhan menyerahkan suara dulu. Amin. Silakan duduk. Jadi saya ada mendengar ngotot orang nanti akan berusaha lah agar Anies Baswedan jadi presiden. Terus saya berpikir sambil mandi saya berpikir terus, wah, mereka akan berusaha membuat Indonesia ini jadi khilafah. Khilafah itu menjadi negara Islam. Jadi mereka berusaha membuatnya jadi khilafah, terus akan dipakai hukum Islam. Rencanakannya nanti agar kalau nanti jadi negeri kayak gini, agar kau bisa nyawamu terjaga, kau harus bayar dana setiap tahun berapa, agar kau sama anak-anakmu dijagain. Kalau enggak bahaya. Sampai saya keluar dari kamar mandi, saya berkata, Indonesia yang baru. Indonesia yang baru. Dan saya berpikir, bukan kekuatan saya, diserahkan. Bukan kuat di negara. Akhirnya saya tenang. Amin.
Jadi saya nggak perlu itu. Yesus baik. Nanti pokoknya anakku deh. Ini perintah dari saya. Terus ucapkan. Jadi saya ayo 1 menit. Terima kasih Pak. Jadi saya tahu dengan saudara. Kalau tahu dengan saudara. Kalau yang baru dengan saudara. Jadi peduli kalian, jangan peduli kalian sama bangsa kita kan? Itu saja Tuhan berkata, jangan sebentar hai umatku, aku yang menyerahkannya. Aku jangan nervous, jangan tidak pede. Aku pede jadinya. Jangan merasa tidak layak, jangan malu. Masa ada orang dunia malu? Kita tak raja. Tapi tiba melihat sesuatu, pergi ke dunia baru, pergi ke dunia nanti jangan malu. Kita sudah pede. Jadi sistem dunia ini diterapkan di 7 gunung atau di 7 domain itu. Nomor 4, di dalam sistem ini banyak orang-orang pilihan jatuh menjadi korban, bahkan murtad dari imannya. Tadi kita bacakan katanya mabuk dengan cawan orang pilihan. Makanya kita harus tahu ini strategi perempuan itu. Kalau kita di marketplace, hati-hati loh. Kalau kita ke marketplace harus kita mengerti kebenaran ini. Amin. Hati-hati kalau kita tidak tahu, kita pun jadi bingung. Aku ini udah lalai, nggak apa-apa sekali ngambil kita kan. Aku udah misalnya pejabat dia kan, apa-apanya itu katanya. Akhirnya lama-lama dia bingung. Aku menyembah Mama atau Yesus? Padahal dia orang pilihan. Disesatkan sama ajaran si perempuan Babel itu. Karena dia duduk di situ. Ayo anakku. Siapa lagi dipakai di dalam bahasa kita? Kita dipermudah atau kita sedang hidup dalam misi. Jadi nggak tahu lagi. Ini awalnya dia pengen misi kan? Rupanya dia jadi dipermudah. Kalau nggak tahu kita bahaya itu. Tapi kalau kita tahu, kita diutus, kita melakukan misi kita di sana, datang ke dunia sana, kita akan jadi pemenang. Kita jadi pemenang. Karena di sini disebut kalau kita tidak paham, dia menghisap darah kita. Makanya banyak orang percaya hidupnya jadi duniawi karena dipermudah. Yesus, kita pasti menang. Dipermudah apa yang terjadi? Dia mengingkari imannya. Gak usah ya, kan perempuan itu udah menghisap darahnya. Coba kita lihat yang kedua, dengan raja-raja di bumi, dengan dia telah berbuat jagung,
dengan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Ayo kita lihat lagi ayat ke-6. Ayo baca dulu ayat Wahyu 17 ayat 6. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Ya Tuhan. Dan ketika aku melihat mata sama merah, jangan kalian bayangkan orang kudusnya martir, bukan. Darah itu artinya kehidupannya. Kehidupan orang percaya itu dihisapnya. Itu artinya duniawi. Anak Tuhannya dia, tapi duniawi. Dengar, kalau dia aku anak Tuhan, tapi itu duniawi. Si perempuan itu lagi menghisap darah. Itulah tujuan perempuan ini, untuk menghisap darah kita, menjauhkan kita dari Tuhan, menghancurkan hidup kita. Kenapa? Karena kita hidup di sistem dunia. Ayo katakan sistem dunia. Itu kayak net, seperti jaring. Jadi perempuan Babel itu seperti menjaring manusia dengan sistem dunia. Nah, kalau kita tidak mengerti kebenaran ini, kita terjaring. Kita jadi dibelenggu, diikat, diperbudak. Lihatlah bagaimana hebatnya orang diperbudak media. Itu karena ajarin dia itu. Bagi saudara, udahlah lihat aja terus. Paham sampai di sini? Mau bebas? Mau bebas? Lama sampai 1 jam dari situ. Ayo copin habis. Oke, silakan dulu. Jadi nanti Bapak itu bilang nanti ini disambung bulan 12. Maksudnya bulan 12 nanti disambung, siapkan dananya katanya. Ya Bunda. Siapa mau ikut? Silakan ikut. Ulangan 7 ayat 1. Mari kita lihat. Ulangan 7 ayat 1. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan Ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Berapa banyak tadi? Berapa? 7 banyaknya ya. Kenapa ini menjadi analoginya? Karena tanah Kanaan adalah tanah perjanjian. Inilah di analoginya. Indonesia negeri warisan kita. Di Indonesia inilah tersebar musuh-musuh ini. Di 7 gunung itu mengerti sekarang? Jadi tulis di bukumu. 1. Orang Het. Orang Het melambangkan domain media. Orang Het itu domain media. Contohnya elektronik, TV, internet, surat kabar, itu semua media. Coba berapa banyak orang terpengaruh dengan media, terbohongi dengan media, berita hoax, terperangkap. Kenapa terperangkap orang itu? Karena perempuan Babel itu yang membusuk dia. Dulu kan mereka lama kan, perempuan itu sedang mengajar. Sampai gimana? Masih mau bertobat? Sudah bertobat? Terperangkap dia, bayangin lah. Kenapa? Karena perempuan itu dulu di situ lagi mengajar. Makanya jangan kalian berpikir media itu begitu saja. Perempuan Babel itu di situ dulu. Kalau media ini kita tidak taklukkan,
bukan kebenaran yang kita sampaikan. Justru perempuan ini yang menyampaikan ajarannya, sehingga masyarakat tetap terbodohi. Bodoh. Ingat itu ya. Nomor 2, Girgazi. Orang Girgazi ini adalah domain pemerintahan. Apa yang ada di sini? Masuk di sini semua, militer, hakim, eksekutif, legislatif, judikatif. Makanya nanti dari kontrak batin harus ada masuk di sini. Ya, kalau eksekutif presiden, amin. Presiden dan menteri-menterinya. Ya, ya. Guys, banyak kali korupsi. Banyak kali di situ hal yang tidak baik. Coba, bagaimana kau mengalahkannya? Emangnya cukup hanya dua-dua aja? Kita harus mengubah hukum, ada undang-undang. Makanya harus masuk ke sana. Masih ingat kalian Yusuf dari Arimatea? Siapa dia itu? Dia yang memberikan kuburan kepada Yesus. Dia itu anggota DPR, majelis tinggi Israel. Itu makanya dia dikasih Pilatus minta Yesus dikuburkan. Karena dia orang terhormat. Coba kalau orang kere, pasti nggak dikasih Pilatus. Pilatus ini Maya Yesus, mana dikasihnya itu? Karena Pilatus itu hakim saat itu. Mana bisa kita masuk kalau kita tidak punya nama anggota legislatif? Apa kau? Jago kau kan? Siapa ambil dia tuh? Silakan. Jadi biarlah kita orang strategik, ada di pemerintahan, eksekutif, legislatif, judikatif. Jadi gubernur, jadi bupati. Bahkan dikatakan ayo masuki ke sana. Oh, nanti dari rumah ini ada bupati, kota. Makanya tahu caranya. Terapkanlah nilai kerajaan di dalam hidupmu. Kalau kau memiliki nilai-nilai kerajaan dalam hidupmu, kau sedang memberitakan Injil kerajaan. Iya. Karena transformasi bangsa-bangsa bagian dari ekspansi kerajaan Allah. Gereja harus masuk ke situ. Makanya kita di sini pun berjuang supaya orang-orang di sini nanti yang dari rumah ini bisa jadi anggota DPR. Harus masuk ke sana. Amin. Nanti si gereja bisa jadi wow. Bahasa-bahasa pola pikirnya. Karena kalau kita tidak tahu pola pikirnya, kita tidak bisa mengalahkan. Karena di situ disebut dengan hikmat dan akal budi. Baru kita bisa mengalahkannya. Karena dengan hikmatlah Daniel dapat mengalahkan Nebukadnezar. Dan hikmat itu adalah hal-hal yang dari roh. Makanya kita tidak bisa hanya hidup dalam roh. Tetap juga itu fondasinya dalam roh. Makanya sesi 1, 2, 3 sampai dengan sekolah apostolik 6 kita diajari hidup dalam roh, membangun manusia roh, bergerak dalam karunia roh, biar kita bisa mengakses mudah hal-hal yang dari roh. Supaya perempuan dari Babel itu kita tenang dari dunia. Tenang dia. Jadi yang bisa menendang perempuan itu siapa?
murid, ini adalah domain pendidikan. Coba bagaimana kita mengambil dari domain pendidikan? Iri loh sekarang ini. Ada mahasiswa SMA, SMP, SD, TK, P2. Wow. Tapi yang paling mengerti kita harus tahu tidak bahasa kasihnya, kan? Bagaimana kita menaklukkannya. Ini terlalu besar, tapi Tuhan yang menyerahkan. Kita hanya mengikuti pola Tuhan. Itu diserahkan pada kita. Kalau kalian kata Papa itu mau mendengarkan nubuatan, kalau kalian mengikuti template yang ayah sudah katakan, dengarkan dari rumah pohon terbantin ini akan menduduki domain-domain itu. Karena memang benar-benar kita bersiap untuk itu. Amin. Kita berdoa untuk itu. Nanti kau akan bawa seorang jenderal ke sini. Nanti akan dari sini pemimpin-pemimpin. Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Jangan dari rumah ini. Pemimpin-pemimpin sudah akan berhasil. Bangkit dari rumah ini. Demi nama Yesus. Nomor 4, orang Kanaan. Ini domain ekonomi. Wow, itu lebih lagi. Bagaimana kita mengambil alihnya? Bicara keuangan, bisnis banyak lagi. Wow, gimana kita mengambil alih ini? Gimana? Itu dia. Terima kasih. Nomor 5, orang Feris. Orang Feris adalah domain agama. Nomor 6, orang Hewi adalah domain hiburan, sport, aktor, aktris, perfilman, entertain. Wow. Nomor 7, orang Yebus adalah domain keluarga. Orang Yebus domain apa? Semangat kita kan udah tahu kita arti-artinya. Nah, itu makanya yang buat dari kita punya wahyu. Coba kita lihat apa janji Tuhan kepada domain-domain ini. Ayat 2. Dan Tuhan Allah telah menyerahkan mereka kepada. Jadi siapa menyerahkan kepadamu? Oh, indahnya. Kalau kita yang mau merebut, haleluya lah. Bukan kemampuan, kekuatan, ilmu, pengetahuan, kehebatan, tak akan mungkin bisa. Tapi ayat ini mengatakan Tuhan yang menyerahkannya kepadamu. Kalau Tuhan menyerahkannya, ya mudahlah. Isilah, amin. Apa susahnya itu buat Tuhan? Dengan firman-Nya seluruh bumi bisa jadi. Indah kudrat Tuhan ini, amin. Ayo kita baca lagi. Dan Tuhan Allah telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga kau memukul mereka kalah. Maka harus kau menumpas mereka sama sekali. Ini katakannya lagi, udah 12 bersambung. Sampai dengarkan, ada anugerah indah buat kita. Saya akan mengajarimu bahasanya, pola pikirnya itu apa. Gak mudah menjelaskan ini katanya. Karena kalau kita tidak mengerti pola pikirnya, kita tidak bisa menang. Dan saya akan membuat nanti poin-poinnya bagaimana kita bisa menang. Ini penting, ini template, ini cetakan. Dahsyat sekali, men. Itu sebabnya, ikat janji kekayaan itu penting. Agar kita masuk. Agar kita bisa masuk. Karena orang mengalahkan ini adalah orang yang hidup dalam ikat janji. Jadi, sekarang tahu kan? Kalau kau belum bisa mengalahkan musuh, aku dari ini ya, masih terikat lagi. Apa itu penyebabnya?
ikat janjinya belum benar. Gereja harus dibawa dalam level ikat janji. Dan Tuhan akan berkata seperti kepada Abraham. Bagi saya berkata, terpuji Tuhan Allah yang menyerahkan musuh-musuhmu kepadamu. Setelah dia ikat janji dengan Melkisedek, baru Melkisedek berkata, terpuji Tuhan Allah yang telah menyerahkan musuh-musuhmu kepadamu. Jadi bukan hanya harta berkat kekayaan, tapi berkat musuh pun diserahkan. Musuh itu berada di tumpuan kakimu. Bukan hanya ikat janji kekayaan, tapi musuh-musuhmu pun diserahkan kepadamu. Menjadi tumpuan kakimu. Demi nama Yesus. Syukur kalian sudah berdiri. Oh, karena masih karena nama Yesus. Karena nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih tujuan Tuhan yang sangat kuat Tuhan. Kalau sudah melihat bagaimana dua orang perkataan profetik semua sudah ada di sini kita belajar. Saya berharap selama beberapa hari ini sudah belajar kita bisa membawa ini dalam hidup. Kan dari hari kau semakin meningkat. Dari mana dalam segala hal dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat segala kebaikan. Haleluya Tuhan, jadilah padamu dunia baik. Amin. Silakan dulu. Sedikit lagi. Jadi bulan 12 ada kelas apostolik 7, hanya 3 hari. Atas susunan rencanamu, siapkanlah uangmu. Amin. Ingat katanya, ini adalah perjalanan prophetik 40 tahun Indonesia yang baru. Kalau kamu mundur dalam perjalanan ini, kau tidak akan menikmati berkatnya. Itu pilihanmu. Aku tidak memaksamu. Silahkan. Tuhan hanya menawarkan. Ini perjalanan prophetik bagi rumah ini, bagi rumah kita ini. Bahwa kita bulan 12 ada kelas apostolik 7. Amin. Untuk Indonesia yang baru. 40 tahun ke depan kita bersama-sama kata Bapak. Semuanya saudara ikuti kelas apostolik. Dan tahun ini tinggal bulan 12. Kita akan masuk kelas apostolik 7. Ini sampai kelas 12. Sampai tahun 2024. Berarti lihat 12 tahun langkah pemerintahan. Jadi selama kita akan makin hebat. Pengumuman akan makin hebat. Pekerjaan roh akan makin hebat. Siapa di sini yang sudah ikut sekolah apostolik 1, 2, 3, 4, 5? 6. Ini anak sekarang ini. Silakan dulu. Saya mau bertanya. Adakah mendapatkan grade-nya? Adakah grade-nya? Adakah kau naik? Sangat luar biasa kan? Lihat kesaksian saudara kita yang bidadari. Dia grade ya. Karena perjalanan ini bukan di tempat, tapi perjalanan ini nanti makin jauh. Artinya makin bertambah. Makin meluas. Luar biasa. Perjalanan yang benar, takaran rohnya itu pasti makin bertambah. Saya ulangi, perjalanan yang benar, cara mengikutmu dengan benar, maka takaran rohnya pasti makin bertambah. Level imannya pasti bertambah. Kehidupan rohnya bertambah. Dan kalian menyaksikan ini kan bertambah-tambah kan? Hanya yang tidak bertambah kita di sini katakan orang-orang bertambah ikut katanya. Kita itu yang belum. Kekayaannya bertambah, benar? Promosinya bertambah. Dalam nama Yesus. Dua kali. Oh, oleh sebab itu, mari khususnya waktumu untuk bulan 12. Karena kita ada dalam agenda Tuhan. Ayo katakan dulu dari sebelah kananku. Sampai gua mesti menjadi Tuhan kami. Dan kita hidup dalam tujuan. Amin. Coba kau salam dulu 5 orang. Katakan sampai jumpa bulan 12. Anda partnerku dalam destiny.
tetap berdiri? Kita bersaudara. Bapak dan anak berdiri di pintu gerbang. Dia yang memegang kunci gerbang. Siapa yang? Iya. Apa? Kalau ayah dan anaknya sudah berdiri, setan tak bisa masuk. Tapi raja kemuliaan bisa masuk. Karena firman Tuhan menyeru, terangkanlah pintu gerbang supaya raja kemuliaan masuk. Yang pegang kunci gerbang adalah yang pegang kunci gerbang siapa tadi? Iya, tangkap kuncinya. Apa ayah dan saya? Bapak dan anak. Setan tidak bisa masuk. Penyakit tidak bisa masuk. Sakit penyakit tidak bisa masuk. Kemiskinan tidak bisa masuk. Setan dan pengikutnya tidak bisa masuk. Makanya dibilang tadi, ayah adalah perlindungan. Kenapa bisa gitu? Kenapa tidak bisa masuk? Karena Yesus yang bisa masuk. Karena yang punya adalah Bapa dan Anak. Amin, 3 kali. Angkat tanganmu ke surga. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Segala puji, hebat sekali Kau Tuhan. Wajah kami luar biasa hari ini. Ku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya. Firman berkata bahwa firman yang keluar dari mulutmu tidak pernah kembali sia-sia. Tidak pernah nasib pada setiap yang Kau suruhkan terjadi dalam hidup kami semua. Di dalam roh menjadi gaya hidup kami. Tidak janji menjadi gaya hidup kami. Bukan domain menjadi kuasa dalam hidup kami. Karena yang melakukan domain demi domain. Benar dan sudah
kami dengar tidak kembali sia-sia. Untuk hidup kami, ulang hidup kami, ulang hidup kami, mengalihkan hidup kami, mengantarkan hidup kami pada tujuanmu. Dan firman yang kami dengarkan kami deklarasikan, itulah yang berbuah menjadi buayan. Dan firman yang kami dengar gugur ke tanah, dan semua perkataan yang kami dengar berbuah. Setiap firman yang kami dengar berbuah sekali. Setiap firman yang kami dengar berubah menjadi daging. Terlihat jadi wujud. Yang dari roh itu semua Tuhan berwujud menjadi daging. Terlihat. Kami adalah orang yang mampu menjaga benih. Kami adalah orang yang mampu memelihara benih. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tertanamlah ini di hati. Pasal roh dulu 2 menit. Apa tadi katanya? Hidup dalam roh menjadi darah hidupmu. Dalam nama Yesus. Ikat janji menjadi darah hidupmu. Demi nama Yesus. Menaklukkan dunia menjadi kuasa dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya segala kebaikan. Dalam nama Yesus. Sekarang saya ulangi, saya impakkan. Hidup dalam roh. Menjadi darah hidupmu. Ikat janji menjadi darah hidupmu. Menaklukkan dunia menjadi kuasa dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Kamu adalah orang yang berkuasa. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah anak-anak yang dapat pengertian. Biarlah mereka sadar bahwa perempuan itu duduk di meja. Dan anak-anak ini semua tidak mau tersiksa darahnya. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan. Ajar Tuhan Kau telah memberkati kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Sama-sama kita berkata.